Lu gak apa-apa wis, gak apa-apa iki. Ewur iki. Bisa fan lagi ya apa? Ya wis, kene kok dikirim ambek ngene, soalnya kan tanpa edit. Iya. Ya, No edit no cut. Yo ai. Ingat ya Kan Bumita. gak sih, kok maksudnya? Selamat sore Kita Bu tawarin. Mita. Enggak dikat lah kok ngarepe. Iya. Lho, ojo, iki cek natural kok, Cak. Oh ya wis oke. Bumita. Oke, siap. Ya, Halo, Bumita. astagfirullah ya. Selamat Ya. Berapa durasi? Bu Mita ini ya, Belum PPT-nya. lengkap ini seragamnya. Seragamnya cepat. saya sudah lengkap Bu Cepat Mita. cepat durasi Enggak durasi. kolong. Astagfirullahaladzim. Ya kolongan. Ya. Oleh. Kolong. Itu teman sarwa. Kolong ngono. Waduh. Maaf ya Bu Mita, kita lambat. Ya maaf Bentar Bu. Katanya soalnya kan nukat pulang edit. Bu. Berapa durasi? Kolong pun nek kono gak serek. Iya, nama durasi. Oke, Kolong Jadi- pun nek kono. ya wis. Ya wis. Loh, ayo Abigail. Izin ya Bumita. Ya oleh. Ya iki. Kalau bilang Ya, Sik, sik, selamat. Masya Allah. Sik, kurang siap. Kudu siap. Wis iki aku. Ya. Satu. Ya. 1, 2, 3. Selamat sore Bu Mita. Siapa tau? Loh, cari aku yang pembukaan. Assalamualaikum bareng sik. Iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Mita, selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kami, yaitu tentang peperangan Diponegoro hingga Pattimura. Kita membuat ini berdasarkan juga dengan apa namanya? Berdasarkan dengan riset juga kita dari apa namanya itu? Siapa namanya? Iku apa? Iku apa? Riset dan Sing kita buat sing panjang itu Rangkuman. artikel ya Bu Mita, artikel. Maaf ya kita lupa. Oke. Ya wis. Dari yang pertama kita ada anggota kelompok ya Bu Mita. Yang pertama adalah Ayuning Damar. Ya. saya Absen. empat. Ya. Terus juga ada Aura Anastasia. Loh, ayo. gak apa-apa, wis Saya aja Naura beda. Anastasia, absen 19. Lalu ada Stefano Abigail. Absen 32. Terus ada saya juga sendiri, Fethi Feriawan Putranto, absen 11. Lalu ada Salwa Aurelia. Saya Salwa Aurelia absen 31. Yang kemudian adalah Ufriza Aila. Saya absen 34. Ya. Dari yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang ya Bu. Latar belakang perang dari Diponegoro dulu. Perang Diponegoro berlangsung pada 5 tahun dari 1825 dan sampai 1830. Penyebabnya Diponegoro disebabkan oleh pemberontakan masyarakat Diponegoro yang di situ ada pasukan dari Belanda yang masuk lewat Batavia lalu merambat ke Keraton Yogyakarta. Dan juga di situ ada perubahan etiket dan tata upacara oleh pasukan Belanda tersebut. Nah, itu adalah salah satu pemberontakan dari masyarakat keraton sendiri yang melakukan pemberontakan tersebut ke Belanda. Lalu ada Residen Yogyakarta dipimpin oleh Jonker Anthony Hendrik Schmitzer mencampuri urusan keraton. Nah, dari pemberontakan tersebut Keraton Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono keempat, yaitu saya lupa, maaf. Jadi pada kesempatan itu beliaunya mati dan akhirnya digantikan oleh Jonker Anthony Hendrik Schmitzer ini yang mencampuri urusan keraton, yaitu merubah tata upacara, lalu juga mereka menindas orang-orang keraton untuk menyumbang sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk menjadi prajuritnya. Lalu juga setelah itu Diponegoro sebagai wali raja kembali ke daerah asalnya karena Diponegoro melihat tingkah laku Belanda tidak tahan, akhirnya melarikan diri dari kerajaan menuju ke desa asalnya yaitu Tegalrejo. Lalu pada Mei 1825 Schmitzer memperbaiki jalan di daerah kecil di sekitar Yogyakarta. Nah,
kelakuan tersebut membuat rakyat keraton dan Diponegoro sangat marah dikarenakan mereka membangun patok di daerah makam-makam leluhur keraton itu dan akhirnya tidak menghargai leluhurnya dan tidak meminta izin. Dan itulah salah satu penyebab perang Diponegoro terjadi yang lalu kita akan jelaskan, yaitu dari Patimura. Dari yang awal Inggris memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Inggris memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Jadi di saat itu Inggris adalah salah satu penguasa di Maluku, dan lalu dikarenakan ada suatu hal, mereka akhirnya membuat perjanjian di London, yaitu Konvensi London 1814 yang berisikan Maluku itu akan diserahkan oleh Belanda atau diurus oleh Belanda. Lalu pemerintah Belanda saat itu membuat kebijakan baru di Maluku yang isinya penindasan manusia seperti kerja paksa, lalu ada juga membayar pajak, lalu mengganti mata uang. Jadinya masyarakat di Maluku saat itu cukup merepotkan dan mereka sangat bingung juga, lalu juga tertindas dengan kelakuan Belanda tersebut. Mereka juga melakukan kerja lodi itu seperti pembuatan garam, lalu membuat ikan asin dan kopi. Mereka akan setor kopi dan garam itu untuk ke pelabuhan kapal untuk menuju ke Belanda lagi. Lalu juga dari sumber daya manusia, mereka juga memanfaatkan pribumi untuk membuat pasukan-pasukan baru yang akan melawan di daerah lainnya. Lalu juga setelah kerja rodi, lalu juga ada pembuatan kerja paksa, petani, lalu juga membuat pasukan-pasukan tersebut. Akhirnya mantan tentara Inggris atau Thomas Matulesi atau dikenal juga Patimura dan 6 teman lainnya merencanakan untuk melawan Belanda, dan mereka akhirnya ke daerah asalnya untuk sembunyi-sembunyi melakukan misi rahasia, yaitu merencanakan peperangan tersebut. Akhirnya pada 15 Mei 1817 mereka mulai melaksanakan perang tersebut dengan melalui pelabuhan dulu. Jadi mereka menghancurkan pelabuhan, akhirnya mereka berhasil, akhirnya mereka pergi ke benteng yang dikuasai oleh Belanda. Di situ mereka berhasil juga untuk membunuh salah satu jenderalnya, lalu mereka menetap di sana dan akhirnya mereka tumbang dikarenakan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk yang kedua adalah kronologi perang Patimura, dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan ke rekan saya. Jadi selanjutnya yaitu pembahasan tentang kronologi terjadinya perang Patimura pada tahun 1817. Jadi perlawanan ini dimulai dengan adanya rasa kecewa dari rakyat Maluku karena kebijakan yang telah dibuat Belanda. Kebijakan yang dibuat Belanda ini dimulai sejak Inggris menyerahkan wilayahnya ke Belanda. Inggris menyerahkan wilayahnya ke Belanda ini mulai dari Konvensi London 1814. Jadi Konvensi London 1814 ini merupakan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1814 yang memuat yaitu Inggris akan menyerahkan wilayahnya kepada Belanda jika kalah dalam Perang Napoleon. Salah satu wilayahnya yaitu adalah Indonesia. Nah, karena kekalahan inilah Inggris memberikan wilayahnya ke Belanda dan Maluku kembali dikuasai oleh Belanda. Beberapa kebijakan ini sangat mengkhawatirkan buat rakyat Maluku. Jadi kebijakan ini dibuat di bawah kekuasaan yaitu Van der Burg. Jadi beberapa kebijakan yang dibuat, jadi yang pertama itu ada monopoli rempah secara ketat,
Yang kedua yaitu kerja roti tanpa upah. Yang ketiga yaitu memindahkan penduduk untuk tenaga kerja. Dan yang terakhir, Belanda menolak raja-raja untuk diangkat kembali yang telah dipecat itu selama kekuasaan Inggris. Nah, karena kerasahan yang dirasakan oleh rakyat Maluku, karena akibat kebijakan ini sangat menindas. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Mei 1817, pemimpin Maluku membuat pertemuan rahasia di Pulau Saparua. Pertemuan ini memutuskan, yaitu yang pertama, Thomas Matulesi diangkat sebagai pemimpin untuk memimpin perlawanan terhadap Belanda. Karena kepintaran, kebijakan, dan strategi yang dimiliki oleh Thomas Matulesi membuat ia mendapatkan gelar, yaitu gelar Kapitan Patimura. Lalu selanjutnya pada tanggal 15 Mei 1817 menyiapkan beberapa strategi untuk menyerang, yaitu bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Belanda, yaitu beberapa serangan yang akan dilakukan yaitu adalah menyerang bentengnya, yaitu benteng Dorset. Lalu pada tanggal 16 Mei 1817 pagi hari, benteng Dorset dikepung oleh Kapitan Patimura, sehingga menimbulkan perlawanan sengit yang membuat Vanderburg tewas dan para militernya. Yang tersisa hanyalah anaknya yang diselamatkan oleh tentara dari Kapitan Patimura. Dari kemenangan itulah membuat perlawanan lain di pulau-pulau lain seperti Haruku, Buru, Seram, dan Ambon. Setelah kemenangan itu, Kapitan Patimura mengambil peran, yaitu sebagai pemimpin dan sebagai dewan perang atau dewan raja-raja, yaitu dewan yang mengatur strategi dan menggalang kekuatan militer. Saat di peperangan di Pulau Haruku, peperangan ini dibantu juga oleh Christina Marta Tita Hahu, yang seorang pejuang perempuan dalam peperangan ini. Karena sumpah mereka aku banget. Sumpah itu aku balik dan bahkan ini bedo. Wis lanjut salwe. Terus gak apa-apa lanjut. Sumpah intinya bedo rek, sumpah intinya bedo. Terus tanggal sih disebutno Ferdi ambek aku bedo. Oh iya dah. Oh bedo, arek 18 Mei, aku 16 Mei. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sama. kronologi dari Patimura. Ya. Di Ponegoro. Iya. Colok rek ulang. Bu maaf ya Bu, hasduknya ketinggalan di sana. Lek jariku. Tasya sini Tasya. Ulang, saya guru mari rek sumpah. Belum ada ya? Dilanjut Dilanjut nih kamu. Wis lanjut ae rek. Dilanjut temen jok ini kan. Bedo Fer, intinya bedo sing ndek Gak kamu. popo. Gak apa-apa. Bedo nek. Wis gak popo lanjut aja. Lanjutkan aja. Keliru rek apa? Gak apa-apa, gue semen loh, gak apa-apa. Jok ini emang. Duduk balik duduk. Sumpah ulang rek. Wis lanjut aja salwe. Gak apa-apa kisah loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bedo. Gak apa-apa Tasya. Jok ini Sumpah temen. rek dilanjutno. Iya. Ya dilanjut aja. Sumpah intinya bedo. Iya Bapak ayo. Nang. Gak apa-apa. Endang tutupno. Ulang rek. Aja jadi panganan lho. Sumpah. Engko mak entas ayo. Sumpah ulang rek sumpah. Ulah, Ayo, ayo, ayo. ah. Ayo. Bedo. Ayo. Oke, kita lanjutkan lagi. Bu. Bedo ini. Kapan di mana? Yuk lanjutkan. Seret sendiri aku malu sumpah. Ya kesalahan Kok teknis. Bu. diselamatkan
rame kuah. Apa kurung? Sabar. Satu. Coba kak ulang kak, sumpah beda. Udah dudukkan aja. Ulang-ulang aja. Aku lek ulang kok elek sing ulangan kok. Ya, Pak. Tas pagi. Yuk, lanjut. Soalnya aku wis 15 menit kok. Udah lanjutin aja guys. Karena kemenangan inilah Belanda akhirnya mengerti bahwa terjadi kekalahan di Saparua. Akhirnya Belanda memutuskan untuk balas dendam atau serangan balasan yang dilakukan oleh militer di bawah kekuasaan Mayor Peches. Mayor Peches mengirimkan beberapa pasukan militer untuk serangan balasan. Dan akhirnya pada bulan Juli, Mayor Peches dan pasukannya berhasil merebut kembali bentengnya, dan Kapitan Patimura berhasil melarikan diri. Lalu, perang ini berganti menjadi perang gerilya atau perang secara diam-diam mendadak dan serangan cepat-cepat. Nah, mereka menggunakan strategi ini karena memanfaatkan kondisi hutan dan bukit yang ada di situ. Nah, karena merasa perang ini susah, Belanda tidak bisa mengatasi strategi perang gerilya ini. Mereka mengubah menjadi menggunakan strategi yaitu adu domba atau Divide et Impere, yaitu dengan mengiming-iming hadiah besar kepada orang yang mengetahui di mana posisi letak Kapitan Patimura. Lalu pada November 1817, strategi pengkhianatan ini berhasil dilakukan. Oleh karena itu, Kapitan Patimura bersama teman-temannya dapat ditemukan, sehingga ia mendapatkan hukuman, yaitu hukuman gantung. Hukuman gantung ini dilakukan pada 16 Desember 1817. Kapitan Patimura dijatuhi hukuman mati di depan umum sebagai upaya Belanda untuk mematahkan semangat perlawanan. Hukuman gantung ini dilakukan di alun-alun benteng New Victoria, Ambon. Karena setelah peperangan itu, Kapitan Patimura gantung diri. Oleh karena itu, membuat Christina Marta Tiahahu melanjutkan perjuangannya. Selanjutnya yaitu kronologi Pangeran Diponegoro yang dilanjutkan oleh Salwa. Jadi, Perang Diponegoro atau yang biasanya disebut juga Perang Jawa merupakan salah satu perlawanan terbesar yang ada dalam sejarah di Indonesia. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, mulai dari 1825 sampai 1830. Peperangan ini awal mulanya terjadi karena kekecewaan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda karena Belanda mencampuri urusan yang ada di Keraton Yogyakarta. Selain itu, rakyat juga hidup dalam penderitaan karena pajak yang sangat tinggi, sedangkan para bangsawan juga hidup bermewah-mewah tanpa memperdulikan kondisi rakyat. Situasi inilah yang membuat Pangeran Diponegoro menjadi geram. Kemudian pada tahun 1825 sampai 1827, Pangeran Diponegoro guys aku lupa. Lanjutin aja. Kok boleh ulang kah? Tahu lah. Pangeran Diponegoro. Enggak. Apa tadi? Puncak pemicu masalah peperangan ini terjadi karena Belanda yang melalui Residen siapa namanya? Residen Samser. Aku lupa.
Gak ada. Presiden pada tahun itu. Bukan presiden siapa sih namanya? Gak ada lagi. Presiden Soekarno PKR. Presiden sing di lembarku. Siapa namanya? Coba lihat. Presiden Smisser. Ya. Ya udah gak sih Rek. Lanjutin aja. Sampai entek ora. Puncak pemicu permasalahannya adalah ketika Belanda yang melalui Residen Smisser membangun patokan pembangunan jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan ini membuat kayak penghinaan kepada leluhur, kayak kepada keluarga dan adat istiadat. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda mengerahkan pasukannya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Namun Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri dan menjadikan Goa Selarong sebagai markas. Kemudian pada masa kejayaan perlawanan yaitu tahun 1825 sampai 1827, pasukan Diponegoro menerapkan taktik perang gerilya, yaitu yang menyerang secara mendadak, secara cepat dan juga berpindah-pindah. Taktik ini memperluas daerahnya sehingga ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian pada pasukan Pangeran Diponegoro juga banyak sekali tokoh-tokoh seperti bupati, pangeran dan juga tokoh agama. Contohnya seperti Kiai Mojo. Kemudian pasukan Pangeran Diponegoro meraih kemenangan di Prambanan, Pleret dan juga Gedu yang akhirnya menguatkan posisi Pangeran Diponegoro di mata rakyat. Kemudian melemahnya perlawanan terjadi pada tahun 1830 karena Belanda menerapkan strategi yang berbeda. Mereka membangun jaringan benteng yang tersebar di wilayah-wilayah yang bernama Benteng Stelsel. Tujuannya untuk memutus logistik, kemudian untuk membatasi gerak Pangeran Diponegoro dan juga untuk memperkecil wilayah untuk mudah ditaklukkan. Kemudian akhirnya banyak tokoh penting yang tertangkap seperti Kiai Mojo dan Sentot Prawirodirjo, yang akhirnya kekuatan Diponegoro melemah. Kemudian saat tahun 1830 Pangeran Diponegoro diajak untuk berunding di Magelang bersama Jenderal de Kock. Alasannya karena akan merundingkan gencatan senjata. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap karena tidak membawa senjata apapun dan akhirnya dipindahkan ke Batavia, kemudian diasingkan di Manado, lalu ke Makassar pada tahun 1834 dan akhirnya Pangeran Diponegoro wafat di Benteng Rotterdam di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Kemudian ada strategi perlawanan dari Kapitan Patimura yang akan dijelaskan oleh Stefano. Strategi Kapitan Patimura. Kapitan Patimura dikenal karena strategi jitu yang diterapkan oleh pasukannya. Hal ini membuat perlawanan terhadap Belanda menjadi lebih efektif. Strategi utamanya meliputi 1. Perang gerilya. Perang gerilya yaitu melakukan serangan mendadak dan strategi hit and run dalam melawan Belanda. Strategi ini memerlukan pengetahuan tentang hutan dan pegunungan sebagai tempat persembunyian dan basis operasi. Yang kedua yaitu memobilisasi rakyat. Kekuatan terbesar Patimura adalah kemampuannya
memobilisasi rakyat untuk bersatu melawan Belanda. Semangat perjuangan dan patriotisme menjadi kekuatan utama dalam pertempuran. Yang ketiga, yaitu menjalin kerjasama. Kapitan Patimura mahir dalam menjalin kerjasama dengan para pemimpin lokal dan tokoh-tokoh masyarakat lain untuk memperkuat posisi perlawanan. Kerjasama ini memungkinkan adanya aliansi strategis yang memperkuat perlawanan dan memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar. Yang keempat, yaitu menyerang kapal Belanda. Strategi ini bertujuan untuk mengganggu jalur perekonomian dan logistik musuh. Taktik ini dilakukan di Pelabuhan Porto di Pulau Saparua sebelum merebut benteng Dustet. Hal ini bertujuan untuk melemahkan ekonomi dan logistik Belanda serta mengganggu aliran pasokan dan bala bantuan militer. Nah, selanjutnya strategi perlawanan Pangeran Diponegoro. Strategi dari Pangeran Diponegoro dilakukan atau dibuat karena menyesuaikan dengan kondisi geografi dari Pulau Jawa dan juga dukungan dari rakyat serta mencari kelemahan dari Belanda. Yang pertama ada perang gerilya atau guerrilla warfare. Strategi ini merupakan strategi yang utama dan juga paling efektif dari perang Jawa. Taktik ini juga disebut dengan taktik lari dan serang. Lalu untuk strategi, mereka menggunakan pasukan kecil yang menyebar. Lanjutkan. Pasukan kecil yang memiliki mobilitas tinggi atau bisa bergerak dengan cepat, yang segera melakukan serangan seperti penyergapan dan penghadangan kepada Belanda, lalu segera melarikan diri atau bersembunyi di bukit atau semak-semak untuk menghindari serangan dari Belanda sebelum mereka sempat membalasnya. Lalu taktik ini juga merepotkan Belanda yang sudah terbiasa dengan perang konvensional atau perang terbuka di Eropa. Setelah Tegalrejo diserang, Goa Selarong dijadikan markas pertama untuk komando perang gerilya dan segera berpindah-pindah tempat untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua ada membangun koalisi kekuatan. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa perlawanan hanya akan berhasil dengan dukungan yang luas. Pangeran Diponegoro membuat aliansi yang kuat dengan ulama seperti Kyai Mojo dan menjadikan perang ini sebagai perang sabil atau perang suci yang melawan kaum kafir dan juga penjajah. Pangeran Diponegoro mengirim beberapa utusan ke berbagai bupati di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan perlawanan kepada Belanda. Lalu yang ketiga ada pembagian wilayah perang dan pertahanan. Pasukan dibagi menjadi unit-unit kecil yang dipimpin oleh komandan-komandan terpercaya seperti Sentot Prawiro Diryo, dan strategi ini membuat pasukan-pasukan tetap berjalan efektif meskipun markas tetap berpindah-pindah.
Selanjutnya, strategi ini juga memudahkan Pangeran Diponegoro dan juga pasukannya, dan juga sekutunya untuk mengontrol wilayah-wilayah tertentu dan juga memutus komunikasi dan juga logistik dari Belanda. Strategi terakhir yaitu spionase dan sandi rahasia. Untuk menjaga kerahasiaan dan juga efektivitas komunikasi, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi ini. Strategi ini menggunakan intelijen dan sandi untuk menjaga kerahasiaan. Perintah penting dijalankan melalui sandi rahasia yang hanya diketahui oleh Pangeran Diponegoro dan juga sekutunya seperti Pakubuwono VI. Selanjutnya, ada nilai-nilai kepahlawanan dari Kapitan Patimura dan juga Pangeran Diponegoro yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini kuno ya? Jadi ini habis ya. Selanjutnya ada nilai kepahlawanan Kapitan Patimura dan Pangeran Diponegoro. Yang pertama ada nasionalisme dan patriotisme. Kapitan Patimura sangat menunjukkan rasa cinta tanah air yang besar. Ia peduli terhadap rakyat Maluku dan tidak ingin mereka terus dipaksa, ditekan, bahkan dimonopoli oleh Belanda. Semua itu adalah dalam perlawanan adalah menunjukkan rasa cinta kepada tanah kelahirannya. Yang kedua ada keberanian. Ia berani menyerang pos dan benteng Belanda meskipun termasuk benteng Turstedt di Sapapura. Meskipun tahu bahwa Belanda jauh lebih kuat daripada dirinya, ia tetap memilih untuk memilih bersama pasukannya. Yang ketiga ada pantang menyerah atau keteguhan prinsip. Di saat Belanda ingin mengajak berdamai, tetapi Patimura justru menolaknya karena ia tidak mau perjuangan rakyat terbuang sia-sia, dan ia tetap memilih untuk melawan bersama pasukannya. Selanjutnya ada kerjasama dan solidaritas rakyat. Patimura berhasil menyatukan pemimpin-pemimpin lokal dan rakyat-rakyat Belanda dan rakyat-rakyat Maluku, dan dari situlah pertempuran berlangsung dengan semangat kebersamaan dan saling dukung antar rakyat. Yang kelima ada pengorbanan. Patimura mempertaruhkan keselamatan dan demi kebenaran. Puncaknya ia tertangkap dan dibunuh pada Desember 1817, menunjukkan besarnya pengorbanan dan perjuangan. Selanjutnya yaitu nilai kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Yang pertama ada keberanian. Diponegoro berani menghadapi Belanda meskipun kekuatan Belanda jauh lebih besar daripada dirinya. Dengan perang gerilya, ia menunjukkan rasa keberaniannya dalam memimpin perlawanan di berbagai wilayah Jawa. Yang kedua ada keteguhan prinsip. Ia tidak pernah goyah dalam membela tanah Jawa. Keyakinannya kuat untuk menolak ketidakadilan.
walaupun itu membuat hidupnya semakin terancam dan berat. Terus yang ketiga ada kesederhanaan. Meskipun ia seorang bangsawan, ia tetap memilih hidup sederhana. Ia tidak suka kemewahan dan ia rela tinggal bersama rakyat biasa. Yang keempat ada tanggung jawab dan pengorbanan. Diponegoro rela meninggalkan kenyamanan istananya. Ia mengorbankan waktu, keluarga, harta, dan kehidupannya demi rakyat Maluku. Yang kelima ada patriotisme dan nasionalisme. Cinta tanah air Diponegoro sangat kuat. Ia memprioritaskan keselamatan rakyat Maluku dan kemerdekaan rakyat Jawa, daripada kepentingan diri sendiri ataupun keluarganya. Itulah nilai dari kepahlawanan Kapitan Patimura dan Pangeran Diponegoro. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, Ya. kelompok 5. Mohon maaf minta jika kami ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Wah.